Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ginita Rahmawati Firdaus. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dan semoga kita juga dalam keadaan yang sehat-sehat. Jangan lupa untuk 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mempelajari materi pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas pembelajaran IPA untuk kelas 6, yaitu tentang tumbuhan dan habitatnya yang ada di dalam tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 3. Let's go! Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua adalah setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bagi tumbuhan, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara, serta tanah dalam kondisi tepat. Sebagai contoh, tumbuhan kaktus yang dapat hidup di tanah berpasir, iklim yang kering, serta banyak terkena sinar matahari atau bisa dikatakan kaktus hidup di gurun. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Di situ terdapat gambar pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Jadi bagi kalian jika bertemu dengan pohon bambu, hati-hati dengan batangnya ya, karena pohon bambu memiliki bulu-bulu halus yang bisa membuat kulit kita menjadi gatal setelah memegang si batang pohon bambu tersebut. Jenis habitat tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya, dan daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung seperti gambar di atas. Yang kedua ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya juga pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Jenis yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dia juga memiliki akar yang panjang. Salah satu contohnya adalah lidah buaya. 4 fungsi dan peran dari habitat. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Kemudian, tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup, dan juga karena habitat terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu. Seperti contohnya adalah tanaman kaktus yang hanya bisa hidup di habitat gurun atau padang pasir, atau tanaman pohon yang banyak ditemukan di daerah hutan hujan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari dan memahami tentang tumbuhan dan habitatnya. Dan jangan lupa untuk dibaca, didengarkan, dan dilihat terus-menerus materinya ya, supaya kalian tidak lupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.